Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, salam kenal. Nama saya Feriawan dari Margasari, Jawa Tengah. Saya mau bertanya, kalau sholat sunat tahajud berjamaah apakah boleh? Kalau boleh, minta penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Semoga menjadi amal ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sholat sunat yang memang dianjurkan berjamaah. Seperti itu sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat kusyuf, itu dianjurkan kita untuk berjamaah. Maka begitu sebaliknya, semua sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, kalau kita melakukan tanpa jamaah pun juga sah. Anda ketinggalan sholat hari raya di masjid, Anda di rumah sendirian, Anda boleh melakukan sholat 2 rakaat di rumah tanpa khutbah, mendapatkan pahala sholat hari raya. Baik, selain daripada sholat-sholat tersebut, seperti sholat tahajud, duha, apakah boleh sholat itu dilakukan dengan berjamaah? Baik, jawabnya adalah boleh, tapi bukan dianjurkan, dengan catatan. Karena banyak kisah dari baginda Nabi, sering Nabi melakukan sholat malam, lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengikuti di sampingnya. Sampai pernah Sayyidina Anas bin Malik, itu karena nggak ngerti, sholat jamaah dengan Nabi, jamaah sholat malam, bukan sholat isya. Di kirinya, lalu ditarik oleh Nabi, dipindah ke kanannya. Dan Nabi tidak mengatakan, kamu jangan mengikuti ya, saya melakukan sholat sunnah loh ya. Enggak, Nabi tidak melarang itu semuanya. Baik, jadi melakukan sholat tahajud berjamaah, sholat duha berjamaah, atau sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah yang memang tidak dianjurkan berjamaah, kalau kita melakukan sholat berjamaah, hukumnya adalah sah. Akan tapi tidak mendapatkan keutamaan berjamaah menjadi 27, enggak ada. Hukumnya sah, dengan catatan, yang pertama adalah tidak boleh menjadi syiar seperti itu, hanya sesaat saja, karena Nabi kebanyakan sholatnya adalah sendiri, dan Nabi tidak pernah mengajak Sayyidina Anas untuk menemani sholat berjamaah tahajud. Tapi di saat melihat Sayyidina Anas mengikuti Nabi, Nabi tidak melarangnya. Maka para ulama mengatakan, setelah itu disimpulkan, boleh sholat tahajud berjamaah, duha berjamaah, untuk belajar, untuk mengajari anak-anak. Disimpulkan di situ. Jadi untuk ngajari, kalau sudah bisa ya dilepas, kan begitu, tidak terus menerus. Berarti kalau terus menerus nggak belajar. Jadi boleh kita mengajari anak kita tahajud malam berjamaah, sebab kalau tidak nanti belum apa-apa sudah tidur lagi. Bisa kita mengajari. Jadi bukan sebuah bid'ah. Dan ini adalah riwayat dari Nabi, banyak sekali Nabi sholat tiba-tiba diikuti sahabat Nabi yang pernah mengikuti Sayyidina Rasulullah sholat berjamaah dalam sholat sunnah. Di dalam sholat-sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, banyak sekali. Termasuk Ummu Sulaim, banyak. Jadi ada beberapa orang yang di saat Nabi sholat lalu diikuti berjamaah di belakangnya, padahal sholat sunnah ini bukan sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Boleh, tapi untuk mengajari anak-anak kita, untuk belajar anak-anak kita, satu. Yang kedua, tidak boleh menjadi rutinan terus lalu tidak bisa dihentikannya, nggak boleh. Itu menjadi tidak dibenarkan, hanya sesaat-saat untuk mengajari saja, itu boleh. Dan ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Izin guru, ini banyak sekali pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana salat tahajud jika dilaksanakan dengan istri tapi dilaksanakan secara berjamaah? Kemudian, apa benar seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh mendekat kepada mayit? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bermakmum salat Jumat kepada imam yang cadir? Baik. Menjadi apa itu yang pertama? Yang pertama apa? Baik. Bagaimana kalau kita tahajud berjamaah? Enggak apa-apa. Di dalam madhab Syafi'i, solat sunat yang tidak disyariatkan secara berjamaah, bagaimana andai dikerjakan secara berjamaah? Seperti solat tasbih, seperti saudara qobliyah, ba'diyah, seperti salat duha, seperti tadi pertanyaan tahajud. Bagaimana kalau kita kerjakannya secara berjamaah? Ulama menjawab, hukumnya boleh, mubah, boleh saja, tidak makruh, tidak. Sebab kata Sayyid Ali bin Ahmad As-Saggaf di dalam kitabnya Sab'atu Kutubin Mufidah, pada berbicara tentang sholat tasbih, bagaimana dengan berjamaah? Beliau jawab, tidak mengapa, boleh saja. Sebab di dalam mazhab Syafi'i tidak ditemukan sholat sunnah yang makruh berjamaah. Tidak ada. Sehingga berjamaahnya boleh saja. Akan tetapi, bila tahajud berjamaah, duha berjamaah,
Qobliyah, ba'diyah berjamaah. Begitu sholat sunat seterusnya yang tidak bisa berjamaah. Dikerjakan secara berjamaah dengan motivasi, edukasi, pendidikan, ngajarin, biar orang tahu ini mah fahuwa nurun ala nur. Cakep. Silakan Anda tahajud berjamaah, lebih semangat. Begitu. Tahajud berjamaah suami istri, cakep. Begitu. Habis tahajud minta keturunan. Langsung habis minta keturunan, udah buka. Apanya? Iya begitu. Kan bagus. Jadi enggak apa-apa saudaraku, bila Anda mengerjakan tahajud secara berjamaah, silakan saja. Maka ulama tidak ada yang protes-protes tahajud berjamaah yang disebut qiyamul lail yang di Mekah tuh. Kan bikin baru itu, Nabi nggak ada kayak begitu-begitu. Tapi juga ulama nggak nyalain, boleh, nggak diprotes, bagus. Walaupun Nabi nggak kerja, nggak apa-apa juga. Kayak saudara kalau taraweh malamnya udah malam ganjil, qiyamul lail berjamaah, silakan. Hukumnya boleh saja berjamaahnya. Itu satu. Kedua, bagaimana perempuan mendekat kepada mayit? Iya nggak apa-apalah. Perempuan mendekat kepada mayit. Jadi kalimat itu begini, kalau orang itu malaikat nggak dekat sama orang Kenapa malaikat nggak dekat? Ya nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, nggak bisa main ke masjid karena begitu. Tapi juga nggak apa-apa, jangan sampai itu bini lakinya lakinya mati, bininya diusir begitu. Kagak boleh lu ya kagak. Pesan saya biar enggak ribut kepada saudaraku yang bertanya, bila lagi jangan dongeng-dongeng. Begitu. Kalau enggak dongeng-dongeng kan orang enggak tahu. Gara-gara ente dongeng jadi ribut. Jadi wis deketin aja, cium boleh. Walaupun kita lagi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitu. Kenapa enggak boleh dekat? Ini sebetulnya bagus. Kalimat ini indah. Karena mendekati jenazah itu lebih sering kita baca Quran, baca Yasin. Begitu. Ini pencegahan. Begitu doang sebetulnya. Bukan bimakna enggak boleh deket tuh, kudu menjauh. Enggak boleh. Karena kalau lagi ini tidak boleh dia baca Quran. Haram. Itu aja. Doa boleh. Kalau ada mayit, ya apa yang dikerjain orang baca tasbih, baca sholawat, begitu. Baca tahlil, hadiahin aja sama mayit. Enggak apa-apa. Begitu, boleh saja, walaupun kita silahkan begitu, untuk dekat, enggak dilarang, enggak apa-apa, kurang lebih begitu. Kemudian, apa ya? Oh, bagaimana kalau imamnya cadel? Ini udah kelewat pada bab rukun sholat, qiraatul fatihah, bahwa baca fatihahnya kudu benar. Kalau cadel, atau dia ada lahan, ada yang salah, ini bagaimana kalau imamnya ini cadel? Orang yang cadel itu dilihat, bila mana dia dalam sholat juga hurufnya rusak, maka tentu tidak bisa. Contoh, ro nggak bisa, ngomongnya lo. Tapi kalau ada kalanya orang cadel tuh Allah jaga. Ngomong mau cadel kalau sehari-hari, tapi kalau buat baca Quran, bagus, itu banyak. Kami temukan dalam kehidupan, dan orangnya masih hidup banyak. Saya temukan. Itu kalau baca Fatihah, orangnya cadel. Tapi kalau baca Fatihah atau baca Quran, bagus. Rohnya, bagus sekali. Jadi orang yang cadel, sampai dalam sholat juga cadel. Begitu. Allahmanillohim, begitu macamnya. Begitu. Bagaimana ini? Tentu yang ini jangan jadi imam, kecuali makmumnya sama-sama cadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, saya pengen tahu tentang dalil sholat tahajud berjamaah. Baik. Kalau tahajud ada berjamaah, apakah ada sholat duha berjamaah? Baik. Yang kedua, kebanyakan sahabat kita mendalili sholat tarawih itu justru mengambil dalil yang 11 rakaat sholat tahajud. Jadi mohon keterangan tentang tarawih itu sendiri. Terima kasih. Baik. Bagus pertanyaannya, saya langsung jawab dulu ya supaya tidak terlupakan. Dalil salat tahajud berjamaah boleh atau tidak?
Bapak Ibu sekalian, tidak ada dalil yang sangat tegas yang mengatakan bahwa tahajud itu boleh berjamaah atau tidak berjamaah. Para ulama hanya melihat bagaimana perilaku Nabi dan contoh Nabi SAW dalam menunaikan ibadah ini. Terlihat dalam sekian riwayat, kebanyakan sholat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan dengan sendirian. Tapi pernah Nabi melakukan sholat berjamaah dan dilakukan dengan Ibnu Abbas. Dalilnya bisa buka Pak di Abu Daud, karena Bapak tadi minta dalil. Abu Daud nomor hadis 1367. Ya. Ibnu Abbas satu kali menginap di rumah bibinya Maimunah. Kemudian ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidur sampai beliau menunaikan tahajud. Ditunggu di depan kamarnya, kata Ibnu Abbas, saya melihat Rasulullah kalau bangun dari tidur duduk dulu, mengusap bekas ngantuknya. Kemudian berdoa, membaca 10 ayat terakhir Ali Imran. Lalu ketika keluar, ditepuklah Ibnu Abbas. Kemudian berwudu diajarkan, sampai kemudian dibimbing, diajak Ibnu Abbas menunaikan sholat tahajud. Itulah sebabnya menyampaikan sholatnya 13 rakaat. Yang menarik Pak, saat Ibnu Abbas diminta sholat di samping Nabi, sudah takbir, pindah ke belakang. Lihat, anak usia 4-5 tahun, pindah ke belakang. Lalu ketika selesai, baru rakaat pertama selesai, Rasulullah berbalik, ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau pindah ke belakang? Kata Ibnu Abbas, perhatikan, saya malu sholat berada di samping orang yang sangat dicintai oleh Allah. Seakan-akan anak kecil ini sangat peka sekali. Ini orang, imam saya, sedang mendekat kepada Tuhan yang sangat dicintainya. Saya nggak mau ganggu, saya mau ke belakang aja. Anak kecil, bayangkan, anak kita ada di mana? Anak kita ada di mana? Baik, Bapak, saya ingin ingatkan ya, termasuk Ibu, mohon maaf. Abbas itu, rahmatullah, itu satu di antara paman Nabi. Nabi punya 11 paman. Beliau dari 11 ini 2 masuk Islam. Satu Hamzah, kedua Abbas. Abbas ini seorang pengusaha yang sangat sibuk Pak. Ya, pekerjaannya banyak. Tapi beliau sadar bahwa, mohon maaf, saya ini terlambat untuk mendapatkan Islam. Tidak punya cukup waktu untuk mendekat kepada Allah melalui Quran, apalagi menghimpun hadis Nabi. Kalau saya pernah tidak mendapatkannya, anak saya satu harus bisa. Anak saya satu harus jadi. Apa yang terjadi? Kompak dengan istrinya. Anak pertamanya Fudail diminta menemani kebutuhan Rasulullah, sampai yang mengambil air wudhu Rasulullah saat akan wafat, saat akan meninggal, itu anaknya Abbas, nomor 1. Anak keduanya itu Abdullah, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Subhanallah. Kalau ada taklim Rasulullah, itu dibawa Abdullah, disimpan di situ. Itu cuma main, merangkak, kemudian kadang-kadang bercanda, tertawa sana sini. Orang tidak banyak mengira dalam mainnya itu seangkatan dengan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dalam mainnya ternyata setelah usia kurang lebih 9-10 tahun itu sudah menghafal 2000 hadis. 2000 hadis. Termasuk hadis yang barusan saya bacakan. Di semua amalan spesifik Rasulullah itu rata-rata kalau nggak Ibnu Abbas, Ibnu Umar, 2 anak kecil itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, para ulama hadis biasanya kalau menuliskan hadis itu selalu disebutkan rawinya dulu, sanadnya. Pernah dengar kalimat ini? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha, ya. Kalau hu satu laki-laki, ha satu perempuan, hum banyak. Tapi kalau huma itu khusus bagi anak dan orang tuanya, anak dan bapaknya. Contoh, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai anak dan bapaknya yang telah memberikan kebaikan itu. Antum bisa bayangkan, Allah memberikan kemuliaan. Kalau kita menyiapkan anak-anak kita sekarang, itu insya Allah orang tuanya dapat bagian pahalanya. 15 abad, jutaan orang itu selalu ketika membaca hadis Ibnu Abbas, satu hadis radhiyallahu anhuma, terus didoakan, panen pahalanya. Subhanallah, ya. Bisa Anda bayangkan 2000 hadis disebut radhiyallahu anhuma, dibaca oleh miliaran orang selama 15 abad. Berapa banyak pahala yang mengalir? Kita ada di mana? Kalau antum sudah sadar pernah kita menyia-nyiakan waktu, kalau bukan orang tuanya yang hafal Quran, anaknya. Kalau bukan kita yang ahli hadis, siapkan dari sekarang. Seperti Hannah dan Imran menyiapkan anaknya untuk menjadi orang yang sangat soleh, lahir Maryam, itu disiapkan dulu. Dari Maryam lahir Isa. Tidak akan mungkin jadi kalau orang tua itu tidak kompak. Jadi kompak dari sekarang. Itu bagian yang pertama. Jadi intinya tahajud boleh dilakukan berjamaah kalau tujuannya untuk mengajarkan, membimbing. Tapi kalau kita sudah tahu mendekat kepada Allah, maka sunnah terbaiknya lakukan dengan masing-masing, ya. Karena tahajud terkait dengan kebutuhan kita. Mintakan secara pribadi. Kalau duha itu saya belum dapatkan secara berjamaah untuk duha, ya. Jadi saya pikir tahajud yang seperti tadi. Yang kedua, tarawih. Sebetulnya nama tarawih ini tidak ada di masa Nabi. Tidak ada di masa Nabi. Nabi hanya menyebut sholat ini dengan nama qiyam. Qiyam, ya. Apa namanya? Qiyam. Baik, mari kita perhatikan. Sholat malam itu istilahnya diberikan 3 istilah. Satu disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu sholat yang dilakukan dari sejak ba'da isya sampai dengan menjelang fajar tanpa didahului oleh tidur.
Jadi kalau antum bangun di ba'da isya itu, ya, tidak tidur dulu kemudian sholat, itu disebut dengan qiyamul lail. Yang kedua, ada yang disebut dengan tahajud. Tahajud itu waktu singkat di pertengahan malam sampai sepertiganya. Kalau antum kemudian bangun dari tidur, misal tidur dulu, kemudian bangun di malam harinya sholat, itu sholatnya bukan qiyamul lail tapi tahajud. Tapi maaf ya, ada yang pulang dari kampung misalnya, nyampe rumah jam 1, kemudian sholat, mau tahajud dulu, itu bukan tahajud, qiyamul lail. Jelas sampai sini? Nah, semua sholat yang dilakukan baik qiyamul lail ataupun tahajud itu nama umumnya disebut dengan qiyam. Jelas ya? Qiyam. Nah, kenapa sholat yang di bulan Ramadan itu tidak disebut dengan qiyamul lail atau disebut dengan tahajud, tapi disebut oleh Rasulullah sebagai qiyam? Man qama ramadhana, siapa yang qiyam di Ramadan, ingin memberikan kesan kemudahan, fleksibilitas dalam menunaikannya. Bisa dibayangkan kalau Nabi misalnya menyebut qiyamul lail, itu artinya setiap orang yang ingin menunaikan tarawih Ramadan gak boleh tidur dulu, gak boleh tidur dulu, langsung sholat. Tapi kalau disebut dengan tahajud, artinya setiap yang sholat itu mesti tidur dulu, baru bangun tengah malam. Tapi ketika disebut dengan qiyam, seakan-akan ingin memberikan gambaran kepada kita, silahkan, ini sangat dimudahkan. Ada orang yang barangkali bisa ingin menunaikan ba'da isya, boleh. Kalau pulang dari pekerjaan capek, datang kemudian ke rumahnya agak malam, tidur dulu mau, boleh. Malamnya bangun, boleh. Menjelang ke subuh, boleh. Sehingga disebut dengan qiyam. Kenapa disebut dengan tarawih? Mohon maaf, tarawih itu tadinya asalnya terdiri dari kata rohah. Tarawih asalnya terdiri dari kata rohah. Apa rohah itu? Rohah itu sudah jadi bahasa Indonesia, rehat, sesuatu yang berlangsung dengan tenang, nyaman, santai. Kalau sesuatu dilakukan sekali saja, maka disebut dengan rohah. Kalau berkali-kali, dijamakkan menjadi tarawih. Kenapa sholat ini disebut dengan tarawih? Karena sahabat ketika melihat Rasulullah menunaikan sholat itu, ditunaikan dengan tenang, tidak buru-buru bacaannya, santai gerakannya. Dari situlah sahabat ingin menyampaikan pesan, jika antum kita semua ingin meniru sifat sholat Nabi di bulan Ramadan, maka lakukanlah dengan tenang, jangan buru-buru bacaannya termasuk dengan gerakannya. Disebutlah dengan sholat tarawih. Jadi kalau ada di antara kita yang sholat tarawih tapi cepat-cepat, itu bukan tarawih namanya, ya, bukan tarawih namanya. Jelas sampai di sini Pak? Saya kira itu ya.